Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan membahas part yang ke-6 dari materi tes karakteristik pribadi, yaitu terkait dengan anti-radikalisme. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan tes karakteristik pribadi atau TKP, ini akan diujiankan beberapa materi yang terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas materi dan juga soal yang terkait dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan pada saat ini kita akan bahas materi terkait dengan anti-radikalisme. Anyway, untuk link materi TKP pelayanan publik, teman-teman nanti bisa cek di kolom deskripsi. Next slide, sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa karena durasi pada video pembahasan dan latihan soal kali ini agak panjang, maka video kali ini akan saya buat dalam 2 bagian. Oke, kalau gitu kita masuk saja pada pembahasan tentang anti-radikalisme. Berdasarkan kisi-kisi CPNS 2021 dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, dijelaskan bahwa anti-radikalisme bertujuan untuk menjaring informasi dan individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme adalah yang pertama ialah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kemudian yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga ialah sikap ekstrim dalam aliran politik. Jadi kalau bisa kita simpulkan, radikalisme ini adalah suatu ideologi atau ide atau gagasan dalam paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Next slide. Lebih jauh lagi kita akan melihat apa itu radikalisme. Radikalisme sendiri terdiri atas 2 kata, yaitu radikal dan isme. Kalau untuk radikal sendiri, ini adalah setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan, yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Sedangkan isme adalah paham atau ajaran. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, radikalisme lebih menonjol dalam hal anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, dan yang keempat ialah intoleransi. Next slide, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa sikap yang bisa dikenali dari sikap seseorang yang memiliki paham radikal. Yang pertama ialah intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua ialah fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga ialah eksklusif, yaitu membedakan diri dari masyarakat umumnya. Dan yang keempat ialah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Jadi, sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan bahkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan adalah ciri-ciri bahwa orang itu sudah terpapar radikalisme. Next slide, faktor radikalisme. Memiliki paham radikal belum tentu seseorang terjerumus pada aksi teror. Namun perlu diingat bahwa memiliki paham radikal sudah sangat rentan untuk melangkah pada aksi teror jika didukung oleh faktor yang dapat memicu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses radikalisasi berjalan dari intoleransi radikalisme ke terorisme. Dan faktor-faktor tersebut ialah yang pertama, faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan, atau merasa kecewa dengan pemerintah. Yang kedua, faktor internasional, yaitu
pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Dan faktor yang ketiga ialah faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit. Sikap dan pemahaman yang radikal apabila dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme. Next slide. Corak pemikiran radikalisme. Di sini ada dua ciri dalam paham radikalisme, baik dalam konteks keagamaan dan kenegaraan. Yang pertama, ciri-ciri paham radikal dalam keagamaan meliputi yaitu mengklaim kebenaran, beranggapan hanya dia yang benar. Yang kedua, cenderung mempersulit kegiatan dan tata cara dalam keagamaan. Yang ketiga, kebanyakan tidak melalui tahapan yang gradual tetapi overdosis yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat. Dan yang kelima, menggunakan cara-cara kekerasan. Yang kedua, radikalisme dalam konteks kenegaraan mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, tujuan membuat negara dengan latar belakang agama tertentu. Yang kedua, mengubah konsep negara menjurus pada agama tertentu. Yang ketiga, kekerasan menjadi pilar perjuangan mewujudkan tujuan utama. Dan yang keempat, dalam konteks di atas, kelompok ini tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan tidak mau mengakui NKRI dengan berbagai implikasinya. Hukum tidak diakui, pemerintah tidak diakui, tidak mau hormat dengan bendera RI, dan menyanyikan lagu kebangsaan RI. Next slide. Dalam upaya untuk mengendalikan radikalisme, maka dibutuhkan cara untuk mencegah dan merubah konsep radikalisme itu sendiri. Konsep ini dinamakan dengan deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner atau dalam hal keagamaan, sosial, budaya, dan sebagainya bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Jadi, untuk melawan radikalisme dibutuhkan deradikalisasi. Untuk lebih memahami deradikalisasi, maka perlu kita ketahui beberapa prinsip dari deradikalisasi. Semua program deradikalisasi sejatinya dilakukan dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip. Yang pertama ialah prinsip pemberdayaan, di mana semua program dan kegiatan deradikalisasi mengacu pada tujuan memberdayakan sumber daya manusia. Yang kedua, prinsip HAM. Ini berarti semua program deradikalisasi mesti menghormati dan menggunakan perspektif HAM, mengingat HAM bersifat universal atau hak yang bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia, kemudian indivisible atau tidak dapat dicabut, dan interrelated atau interpendensi, bahwa antara hak sipil dan ekososbud sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak yang satu dengan yang lain. Yang ketiga ialah prinsip supremasi hukum, di mana semua program dan kegiatan deradikalisasi harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks apapun. Dan yang keempat, prinsip kesetaraan, di mana semua program deradikalisasi mesti dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada di posisi yang sama dan saling menghormati satu sama lain. Next slide. Terkait dengan deradikalisasi, maka dibutuhkan peran masyarakat. Adapun beberapa peran masyarakat yang penting dan perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu menanamkan pemahaman bahwa terorisme sangat merugikan, menciptakan kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi ekstrim di lingkungan masyarakat. Yang kedua, membangun dukungan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisasi dan terorisme. Yang ketiga,
mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap serangan teroris kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpilih. Yang keempat, penanaman materi terkait bahaya terorisme pada pendidikan formal dan informal terkait dengan peran dan posisi negara. Yang kelima, negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemenang saham utama atau warga kelas 1. Yang keenam, aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. Yang ketujuh, negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban, dan merdeka. Yang kedelapan, melibatkan peran serta media nasional untuk membantu menyebarkan pemahaman terkait ancaman terorisme dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan yang kesembilan, membangun kesadaran keagamaan bersama yang terkoordinasi dengan aparat keamanan atau pemerintah yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal. Next slide. Dalam menghadapi radikalisme, perlu kita sadari bahwa ada nilai-nilai dari Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 yang harus terus kita implementasikan agar kita bisa terbebas dari pemahaman radikal. Yaitu yang pertama ialah kebangsaan dan persatuan. Dengan kata lain, kita memiliki rasa hormat dan persatuan kepada negara. Yang kedua, kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ini berarti kita harus memiliki rasa kemanusiaan dan hormat sesama kita sebagai manusia. Yang ketiga, ketuhanan dan toleransi. Ini harusnya memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap setiap keyakinan dan keagamaan. Yang keempat, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Dan ini berarti kita patut dan percaya bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Dan yang kelima, demokrasi dan kekeluargaan. Ini berarti mengedepankan kepentingan bersama dan rasa kekeluargaan yang kuat. Semoga sampai di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran terkait dengan materi anti-radikalisme. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan masuk ke slide berikut. Kita akan melakukan latihan soal. Next slide, sebelum kita masuk pada soal latihan, kita lihat dulu disclaimer-nya. Soal-soal yang saya tampilkan adalah soal yang menurut saya pribadi terkait dengan materi yang saya tampilkan. Dan soal-soal ini murni untuk media pembelajaran. Bentuk soal dan bobot soal tentunya nanti akan berbeda dari soal saat ujian SKD 2021 nantinya. Seperti biasa, nanti pada soal latihan, teman-teman saya akan berikan waktu 10 detik untuk menjawab. Dan setelah 10 detik baru saya akan membahas soal berserta dengan jawabannya. Kalau begitu, mari kita masuk pada soal yang pertama. Anda baru saja pindah ke suatu tempat kompleks perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Andi yang merupakan tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar, bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Andi tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Sikap Anda adalah option A, menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Option D, menyarankan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Dan option E,
menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Andi dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Baiklah, silakan teman-teman memilih jawabannya, dan setelah 10 detik kita akan masuk kepada pembahasan dan juga kunci jawaban. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, mari kita lihat pembahasan soal nomor 1. Dari soal ini kita bisa baca, dan kita juga sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa kita baru saja pindah, kemudian mendapati bahwa ada tetangga kita yang dikucilkan dari tetangga lain karena perbedaan agama. Sikap kita adalah, jika teman-teman memilih option A, yaitu menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat, karena negara pun menjunjung tinggi kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama tertentu. Untuk option B, yaitu menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Tentu saja ini jawaban yang tidak tepat, karena di sini kita tidak memiliki rasa toleransi terhadap keberagamaan. Option C, menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Menurut saya ini bukan jawaban yang tepat, karena kalau kita perhatikan ini hanya memberikan kesempatan untuk menyampaikan kekecewaan dan bukan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Untuk option D, yaitu menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, saya rasa ini jawaban yang tepat. Karena dengan demikian, kita telah menyadarkan bahwa keberagaman merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kita memiliki rasa toleransi yang kuat dalam menghargai sesama manusia. Untuk option E, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Andi dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat juga, karena di sini kita hanya dengan memberikan kesempatan untuk tinggal tanpa menyadarkan bahwa keberagaman adalah hal yang wajar. Jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya di sini adalah option D, yaitu menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagamaan agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Dengan memilih jawaban ini menunjukkan bahwa kita memiliki rasa toleransi terhadap keberagamaan agama dan menghargai kaum minoritas di lingkungan kita. Kalau begitu mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 2, untuk option B bernilai 1 poin, untuk option C bernilai 3 poin, option D bernilai 5 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Next, kita akan masuk kepada soal nomor 2. Negara Indonesia sejak lahirnya memiliki beragam latar belakang seperti budaya, suku, bahasa, etnis, tradisi, dan agama. Apabila setiap umat beragama bersikap intoleran, tidak akan tercipta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu, munculnya paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa. 10 tahun terakhir ini terkonfirmasi banyak kelompok yang menganut paham radikalisme. Tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat termasuk bidang pendidikan. Banyak dosen dan mahasiswa yang terpapar pandangan ekstrem tersebut. Jika Anda diposisikan seorang pimpinan sebuah kampus, langkah awal yang Anda akan lakukan untuk memerangi paham radikalisme tersebut adalah option A, melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga. B, menyarankan mahasiswa untuk lebih serius mempelajari ajaran agamanya masing-masing. C, menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan kampus, lalu mengambil tindakan lebih lanjut. D,
melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik atau dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Dan option E, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Baiklah, saya berikan 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Setelah itu kita akan membahasnya dan melihat kunci jawabannya. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 2. Dari soal ini, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa paham radikalisme sudah banyak di kalangan kita, baik pemerintah sampai di sekolah dan kampus. Sekarang, jika Anda diposisikan sebagai seorang pimpinan sebuah kampus, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham radikalisme tersebut adalah, baiklah, jika teman-teman memilih option A, yaitu melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga, maka ini adalah jawaban yang kurang tepat. Karena ini adalah langkah awal. Berkoordinasi adalah langkah akhir atau langkah selanjutnya, bukan langkah awal untuk kita lakukan. Untuk option B, menyarankan mahasiswa untuk lebih serius mempelajari ajaran agamanya masing-masing. Menurut saya, ini belum bisa menjadi jawaban yang tepat, karena setiap orang pasti mempelajari agamanya. Untuk option C, menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan kampus, lalu mengambil tindakan lebih lanjut. Saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat, karena ini adalah langkah awal. Dan kita harus aktif, bukan menunggu laporan baru dilakukan penanganan langkah awal. Untuk option D, melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik atau dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Saya rasa ini jawaban yang tepat, karena langkah pemetaan dan pencegahan adalah langkah awal untuk memerangi paham radikalisme. Untuk option E, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya rasa ini bukan jawaban yang tepat, karena kita sendiri tidak bisa mengawas setiap kegiatan mahasiswa. Jadi lebih baik kita melakukan pemetaan, baru dilakukan pencegahan seperti option D. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya adalah option D, yaitu melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik atau dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 3 poin, untuk option B bernilai 2 poin, untuk option C bernilai 1 poin, untuk option D bernilai 5 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 3. Sesuai dengan makna negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas. Dalam pengertian inilah, maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketika kamu memiliki tetangga yang berbeda agama denganmu, yang pada suatu hari mengalami musibah kebakaran rumah sehingga menyebabkan kehilangan tempat tinggal, sebagai bagian dari masyarakat, sikap Anda adalah option A, saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu tetangga tersebut. B, saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Option C, saya akan mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah kebakaran. D, saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah.
Dan option E, saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk menjawab. Setelah itu, kita akan masuk kepada pembahasan dan kunci jawaban. Baiklah, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, mari kita masuk kepada pembahasan soal nomor 3. Dari soal ini kita bisa baca dan kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa suatu ketika rumah tetangga kita yang beda agama kebakaran. Sebagai bagian dari masyarakat, sikap kita adalah, jika teman-teman memilih option A, saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu tetangga tersebut. Menurut saya ini bukan jawaban yang tepat. Sudah jelas kita harus turut membantu, bukan hanya berharap kepada tetangga yang lain. Untuk option B, saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki, karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Menurut saya ini juga bisa menjadi jawaban yang tepat sih. Ya sudah, kita keep aja dulu. Option C, saya akan mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah kebakaran. Menurut saya ini bukan menjadi jawaban yang tepat, karena di sini kita juga harus membantu, bukan hanya mencari sumbangan atau turut serta adalah nilai plus. Untuk option D, yaitu saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Saya rasa ini juga bukan jawaban yang tepat, karena ini seperti option C, kita harus turut serta. Ini adalah nilai tambah. Dan untuk option E, saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Ini adalah jawaban yang tepat, karena di sini kita bisa perhatikan bahwa semua jawaban yang di sini kita ikut berpartisipasi dalam sumbangan, turut mengajak warga yang lain, dan tidak kalah pentingnya kita berkoordinir dengan ketua RT selaku pimpinan di tempat tinggal. Jadi sudah jelas ya bahwa jawaban yang paling tepat adalah option E, yaitu saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 1 poin, untuk option B bernilai 4 poin, untuk option C bernilai 3 poin, untuk option D bernilai 2 poin, dan untuk option E bernilai 5 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 4. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah option A, melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil. B, melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. C, mendukung rekan kerja Anda. D, mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Dan option E, langsung menelepon pihak berwajib. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban, dan setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 4 beserta dengan kunci jawabannya. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawaban, mari kita masuk kepada pembahasan soal. Dari soal ini kita bisa baca dan kita juga sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa saat upacara teman kita tidak hormat kepada bendera merah putih, dan sikap kita adalah
Jika teman-teman memilih option A, yaitu melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut segera dipanggil, menurut saya belum jadi jawaban yang tepat, karena hanya dengan melapor saya rasa belum cukup. Kalau gitu mari kita lihat option B, yaitu melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Yep, ini adalah jawaban yang tepat. Karena bukan hanya melapor, tapi kita mengusulkan untuk diberikan pembinaan. Saran saya untuk TKP ini sebenarnya pilihlah jawaban yang paling banyak option di dalamnya. Kayak begini ya. Jadi setelah lapor ada usulan untuk lainnya. Next, saya rasa untuk option C dan D ini bukan jawaban yang benar. Kalau untuk option E, yaitu langsung menelepon pihak berwajib, yap, ini juga saya rasa bukan jawabannya. Jadi dari soal ini kita sudah bisa lihat jawaban yang paling tepat adalah option B, yaitu melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Oke, mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 4 poin, untuk option B bernilai 5 poin, untuk option C bernilai 1 poin, untuk option D bernilai 2 poin, dan untuk option E bernilai 3 poin. Next, kita masuk kepada soal nomor 5. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya meronggong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah option A, seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B, mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. C, memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. D, melaporkan kepada atasan agar segera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Dan option E, mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Baiklah, saya berikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk memilih jawaban. Setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan dan kunci jawaban soal nomor 5. Oke, kalau teman-teman sudah memilih jawabannya, kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 5. Dari soal ini kita bisa baca dan kita sudah mendapatkan gambaran bahwa teman kita pernah terlibat organisasi yang berupaya merorong Pancasila, namun sekarang dia sudah tidak lagi terlibat dan menyadari bahayanya. Sikap kita adalah, jika teman-teman memilih option A, seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal, sudah jelas ya bahwa ini bukan jawaban yang tepat, karena seharusnya kita tidak menjauhi dan kita sudah tahu bahwa dia sudah menyadari bahaya ikut organisasi tersebut. Option B, mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Nah, ini saya rasa adalah jawaban yang tepat, karena dengan demikian kita menguatkan dia agar tidak masuk lagi dalam organisasi tersebut. C, memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam pernah terlibat radikalisme. Tentu saja ini bukan sikap yang benar. Untuk option D, melaporkan kepada atasan agar segera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Saya rasa juga ini bukan jawaban yang benar dan ini juga bukan sikap yang benar. Untuk option E, mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Yep, ini juga bisa menjadi jawaban yang tepat, namun kita bisa lihat bahwa option B lebih baik dengan ajak diskusi juga agar tidak terjerumus. Jadi sudah jelas ya bahwa di sini jawabannya adalah option B, yaitu
mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Baiklah, mari kita lihat kunci jawabannya. Untuk option A bernilai 2 poin, untuk option B bernilai 5 poin, untuk option C bernilai 1 poin, untuk option D bernilai 3 poin, dan untuk option E bernilai 4 poin. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan materi TKP anti radikalisme bagian yang pertama. Untuk video mendatang nanti kita masih akan membahas terkait dengan materi anti radikalisme bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video. Thank you for watching. See you on the next video.